dekat guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru-guru gerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Perkenalkan, saya Yulia Gusmita SPD dari UPT SDN 22 Merakandis. Saya Istiqomah SPD dari SLB Negeri 1 Rana Pesisir. Saya Rio Wiharza SPD dari SMA 1 Airpura. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, Bu. Ya, bagaimana kabarnya Pak Rio? Alhamdulillah, baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik, Pak. Jadi Pak, sebelum kita melaksanakan coaching sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Pak. Oke, Bu. Silakan, Bu. Pertama-tama kita mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching kita pada hari ini. Pada coaching kita kali ini, coachee dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan yang Bapak berikan, dan yang terpenting jangan lupa dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertamanya yaitu kompetensi yang ingin Bapak Rio kembangkan pada coaching pada saat hari ini. Ya, baik. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama, Bu, kompetensi kehadiran secara penuh, lalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Ya, Pak. Pertanyaan kedua, jadi bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak Rio kembangkan gitu? Oke. Secara spesifiknya itu yang ingin dikembangkan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, Bu. Oh gitu. Iya. Jadi pertanyaan yang terakhir ya Pak Rio, Ya, Bu. indikator bagaimana yang ingin Bapak Rio dalam proses coaching kali ini? Begitu. Saya ingin coachee itu memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi, Bu. Lalu dia juga menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukannya untuk menyelesaikan masalah itu. Oh, demikian dulu ya Pak. Ya. Para observasinya ya Pak. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachnya. Coachee-nya. Oke, siap, Bu. Ya, Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Bama. Waalaikumsalam Pak Rio. Iya. Bagaimana, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu Bama. Jadi gini, Bu, sesuai dengan hasil diskusi kita kemarin ya. Nah, hari ini kita coba bahas mengenai kendala siswa SLB yang sering datang terlambat ya, Bu ya. Nah, oke. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan dari yang ingin Ibu ceritakan, silakan, Bu, mengenai kasus itu. Baik Pak, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi Iya. pada siang hari ini ya Pak. Iya, Bu. Di sini Pak, terkait dengan permasalahan saya, itunya ada siswa di kelas saya Pak, di kelas 6, dia sering sekali terlambat itu Pak. Iya. Oke, jadi mengenai masalah ini kita coba cari solusinya, Ibu ya. Iya Pak. Oke, kalau boleh tahu ini yang sudah Ibu Koma lakukan, kalau saya beri skala dari 1 sampai 10 gitu ya, seberapa besar yang sudah Ibu lakukan itu dalam menyelesaikan masalah ini? Kira-kira di angka 5 Pak. Di angka 5, Bu? Karena masih banyak siswa yang datang terlambat sehingga mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah Pak. Berarti berada di angka 5 ya, Bu ya? Baik. Kalau boleh tahu ini, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini, Bu? Pertama saya akan bertanya terlebih dahulu Pak kepada
peserta didik tersebut alasan kenapa sering terlambat. Iya. Nanti dari jawaban murid tersebut saya akan mengetahui penyebabnya dan dapat saya carikan solusinya, Pak. Jadi kira-kira ada tidak peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu selesaikan dari masalah ini? Mungkin dengan melibatkan orang tua dan membuat peraturan yang lebih menarik agar siswa lebih termotivasi datang tepat waktu, Pak. Dengan adanya keyakinan kelas ya, Pak. Iya dengan adanya perbaikan kelas. Lalu bagaimana dengan hambatan yang munculnya sampai saat ini? Terkait dengan hambatan ada beberapa faktor seperti misalnya anak ini yang rumahnya jauh gitu, Pak. Iya. Dan Transportasi dia ya. pergi ke sekolah dengan ojek, terkadang ojek sulit didapatkan, Pak. Nah, apa solusinya Bu kalau seperti itu, Bu? Mungkin dengan meminta murid ini lebih cepat bangun pagi, lebih cepat siap-siap sehingga bisa lebih cepat menunggu ojek, jadi mendapatkan ojek lebih cepat, Pak. Gitu. Baik, Bu. Itu merupakan satu langkah positif yang Ibu lakukan ya, Bu ya. Nah, bagaimana cara Ibu merencanakan untuk tujuan tadi tercapai, Bu? Apa yang Ibu lakukan? Saya berencana untuk bekerja sama dengan orang tua dalam melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah, Pak. Mungkin juga mengadakan acara yang menyenangkan. Iya. Sehingga murid ini termotivasi untuk cepat datang ke sekolah. Iya. Jadi prioritasnya itu apa, Bu? Ada prioritas tertentu tidak dalam rencana ini? Prioritas utamanya yaitunya melibatkan orang tua, Pak, dan siswa dalam kegiatan sekolah. Setelah itu kita bisa menciptakan aturan yang lebih menarik. Iya, aturan yang lebih ketat ya, Bu ya. Pak. Baik. Nah, itu tuh langkah yang bagus itu, Bu. Tapi untuk jangka waktunya kita berapa kira-kira? Berapa perlu waktunya atau berapa lama gitu harapannya gitu, Bu? Untuk waktunya saya akan mengevaluasi selama 1 bulan, Pak. Dan saya evaluasi dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Apakah murid ini ada kemajuan atau tidak? Oh, berarti setiap bulan ya, Bu ya? Iya, Pak. 1 kali sebulan ya. Nah, bagaimana cara Ibu menentukan berhasil atau tidak ini? Ada nggak indikatornya? Ya, Pak, terkait dengan indikator keberhasilan itu dilihat dari absen peserta didiknya, Pak. Absen peserta Apakah didiknya ya. hadir, terlambat, atau Iya. bagaimananya, Pak. Gitu. Wah, itu hebat itu, Bu. Oke, yuk. Dalam rencana kan biasanya pasti ada tantangan, ya, Bu. Nah, bagaimana rencana Ibu untuk menghadapinya? Tantangan-tantangan ini. Ya, benar yang Bapak Aryo katakan, setiap rencana pasti ada tantangan, ya, Pak. Betul. Saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi. Jika rencana awal tidak berjalan lancar, juga saya akan sharing dengan guru lain, gitu, Pak, guru yang lebih senior untuk memecahkan permasalahan ini. Ya, berarti sudah bagus ini, rencananya sudah bagus ini, Bu. Nah, terus komitmen Ibu bagaimana terhadap rencana aksi ini? Di sini saya akan berkomitmen penuh untuk benar-benar melaksanakan rencana ini dan berusaha keras agar murid ini lebih disiplin dan datang tepat waktu, Pak. Oke. Nah, sekarang kan sesi coaching ini ya, Bu ya. Nah, kira-kira sesudah coaching ini, apa tindakan yang akan Ibu lakukan? Terkait dengan tindakan, tentunya saya akan memantau perkembangan rencana ini, Pak. Ya. Jadi, kalau saya dengar itu hebat semuanya, Bu, bagus rencananya. Saya yakin Bu Koma bisa melaksanakan rencana ini gitu. Jadi, jika ada perkembangan nanti atau ada Ibu butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungi saya kembali ya, Bu ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Rio. Ya. Itu tidak masalah, Bu. Semoga rencana yang Ibu rancang ini membawa perubahan positif terkait dengan siswa yang sering datang terlambat ke SLB ini ya, Bu ya. Ya, Pak. Oke, baik. Amin. Itu dulu. Terima kasih banyak, Pak Rio. Baik, sama-sama, Bu. Tetap semangat dan tetap berusaha keras ya, Bu ya. Sampai jumpa dan terima kasih atas kesempatannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, tadi Pak Rio
sudah melakukan coaching dengan istiqamah. Ya. Saya mau menanyakan terkait apa yang sudah Pak Rio lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian coaching. Oke. Baik Bu, coaching tadi saya sudah melakukan kegiatan coachingnya itu menggunakan alur Tirta ya Bu ya, di mana kita T menentukan tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan TA-nya itu tanggung jawab. Jadi sehingga alur tersebut bisa memicu coach untuk menceritakan permasalahannya secara terbuka dan nyaman, serta dapat menentukan solusinya. Solusi apa yang diusulkan, yang dipilihnya gitu. Oh gitu Pak. Oke Pak Rio. Menurut saya sebagai pengamat percakapan coaching yang Pak Rio lakukan tadi Ya. sudah sesuai dengan alur Tirta sehingga bisa memunculkan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri, Iya, iya. dan berjalan dengan baik Iya. karena adanya kemitraan dalam proses coaching tersebut. Iya. Alhamdulillah Bu, sudah berjalan lancar. Jadi pertanyaan terakhir ya Pak Rio, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang telah dilakukan? Oke. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan itu memahami Bu, cara memahami proses coaching sehingga kegiatan coaching ini dapat berjalan dengan lebih baik. Itu Bu. Baik Pak Rio, semoga kedepannya Ya. kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya Pak Rio. Iya Bu, betul Bu. Demikian observasi kita pada sore hari ini. Ya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Ya Pak. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru-guru gerak. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggul-lunggulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam.